Kalau kita punya jabatan, kita jadi pejabat yang baik di hadapan Allah. Kalau kita punya ilmu, ya kita jadi ilmuwan atau ulama yang baik di hadapan Allah. Karena waqafa billahi syahidan, sambung dengan yang dulu kan, kita nyampaikan cukup Allah jadi saksi. Yang penting dari waktu ke waktu luruskan niat, karena bisa di tengah perjalanan niat itu agak berubah. Jadi Rasul menyampaikan barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridhaan Allah dan Rasul. Tapi kalau dia berhijrah karena mencari wanita untuk dia nikahin, mencari harta, maka dia dapatkan sesuai niat hijrahnya. Itu berkaitan dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi semua orang dapatkan niatnya. Makanya hati-hati, jaga terus hati kita. Jangan sampai kita melakukan kebaikan kok nggak diterima sama Allah. Siapa tahu niatnya salah. Jadi terus diperbaiki. Makanya jihad ini lebih besar dari sekedar jihad perang. Dan orang yang meninggal di jalan Allah masih fisabilillah. Meskipun kita ini meninggalnya di tempat tidur, tapi keadaan kita selalu termasuk orang yang fisabilillah, kita syahid. Rasulullah itu meninggalnya bukan ketika perang. Tapi siapa mau mengatakan Rasulullah nggak syahid? Rasulullah syahid, beliau syuhada. Abu Bakar bukan dalam perang. Khalid bin Walid bukan dalam perang. Tapi mereka yang terus-menerus fisabilillah, bahkan punya niatan, ya Allah jadikan aku termasuk bagian dari syuhada, maka meninggalnya mereka termasuk orang yang syahid. Karena seorang yang menjaga itu meskipun nggak ada orang lihat, dia nggak akan berani mengingkari iman. Di kamar mandi sendirian pun kita akan melakukan hal yang kita tahu Allah ridho. Kamar mandi tempat kita mandi. Jadi salah kalau tidur. Kadang-kadang kan orang kan di kamar mandi malah kegiatannya lain. Saya banyak ketemu orang yang apa-apa di kamar mandi. TV dipasang di kamar mandi, buku banyak di kamar mandi. Waktu awalnya mungkin wah biar ada manfaat gitu ketika dia. Tapi ketika ternyata dia di situ lebih lama dari seharusnya, nanti jadi penyakit loh. Kelamaan duduk di kamar mandi bisa wasir loh. Jadi semua itu sesuai proporsinya. Kita itu makan juga sesuai proporsi. Fakulu wasrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi makan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Allah nggak suka orang berlebihan. Begitu Allah nggak suka, pasti Allah tegur. Di antaranya sakit. Kebanyakan makan, kebanyakan minum, sakit. Air putih bagus, kebanyakan nggak bagus. Mau tidur terus blok. Nah, itu ginjalnya nggak istirahat, gitu loh. Ada waktunya kita harus minum, ada waktunya berhenti minum. Bahkan baca Quran itu nggak boleh ganggu orang lain yang sholat. Rasulullah pernah negur, padahal baca Qurannya bagus. Orang sholat di dalamnya juga baca Quran, gitu. Jadi nggak boleh orang baca Quran ganggu yang lain. Jadi ketika malam-malam akhir bulan Ramadan, banyak orang menghidupkan malam di masjid Rasulullah baca Quran. Ditegur Rasulullah, jangan suara kalian mengganggu yang lain, ya, karena semuanya sedang mendekat kepada Allah. Tadi juga sholat terus-terusan nggak boleh. Kerjanya kapan? Istirahatnya kapan? Jadi kalau kita ini ngantuk, obatnya ya istirahat, tidur, jangan malah di kopi, dikasih obat. Kan banyak ini kalau kita lihat artis-artis yang kena masalah pakai obat narkoba, alasannya karena dia tidak boleh tidur. Karena jam 2, jam 3 dia masih kerja, supaya dia tetap segar, dia minum itu. Ya salah. Karena tubuh ini punya hak atas dirinya. Nah, kadang-kadang kalau hak itu tidak kita penuhi, Allah ingatkan dengan sakit. Kalau orang sakit biasanya memperhatikan aktivitasnya, makan minumnya, istirahatnya, ya kan?
Nah, itu sebenarnya sakit yang untuk meluruskan, untuk memperbaiki. Makanya tidak semua sakit mengantarkan kematian. Ada sebagian besar sakit kita penggugur dosa dan kesalahan. Jadi semua salah-salah kita itu ma asoba min musibatin fabima kasabat aidikum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Tidak ada musibah terjadi kecuali sebenarnya asalnya dari salahmu sendiri. Wayafu an kasur. Jadi Allah ampuni sebagian besar kesalahanmu. Musibah apapun ada sebab dari kamu. Jadi saya pernah mengantarkan ustadz saya itu dakwah di Malaysia. Ini sekedar contoh. Waktu dakwah bertahun-tahun lewat, terus akhirnya saya ngajak anak, ngajak istri. Nah, ketika ngajak anak, ngajak istri, terjadi banyak masalah. File yang harusnya bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Video yang harusnya bisa diputar, nggak bisa diputar. Itu teguran Allah pada saya. Karena ketika dakwah, perhatiannya harus kepada Allah, nggak terpecah pada keluarga. Jadi ketika dakwah maju ke depan gini, nggak mikirin anak, nggak mikirin istri, gitu. Bukannya nggak boleh mikirin anak istri, ada waktunya. Akhirnya pada waktu itu anak saya sakit sampai harus ke rumah sakit. Jadi saya nggak sadar waktu itu, kenapa gitu. Rasanya kan baik-baik saja, nggak bawa keluarga. Ternyata enggak. Ketika tugasnya sedang dakwah, maka fokus perhatian adalah kepada menyampaikan dakwah. Jadi sedang menjadi tentara Allah, jangan berdagang. Jadi ada fokusnya. Sehingga kadang-kadang dirasakan teguran itu supaya kita kembali niatnya. Kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Biasanya di antara doa iftitah ada itu. Kan ada wajah wajhiya lillazi fattara samawati. Supaya jangan sampai pas sholat mikir yang lain. Mikir masakan, kumbahan, utang. Ada waktunya gitu loh. Dan jenengan punya masalah apapun, niatkan saja mau minta tolong sama Allah pas kalimat iya karena berdua, iya karena nasta'in. Itu tuh udah jadi doa. Minta ditolong ya Allah gitu loh. Gak usah disebutin, saya tuh masalahnya banyak ya Allah, ini. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya ciri orang-orang yang diberi iman oleh Allah itu imannya bukan tempelan. Jadi iman tempelan itu dapat masalah sedikit keluar dari iman. Kata Allah, wa minan nas may ya'budu Allah ala harf. Fa in asabahu khairun mimma an-nabi, fa in asabathu fitnah in qalaba ala wajhi wasirud dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Enggak apa-apa, enggak, jangan terganggu dengan ini. Karena enggak ada ini pun enggak apa-apa sebenarnya. Dalam surah Al-Hajj ayat 11 Allah mengatakan, di antara manusia ada yang menyembah Allah, mengabdi pada Allah, menghamba pada Allah, itu di permukaan aja. Ketika mereka dapat kebaikan, mereka tetap dalam penghambaannya, dalam pengabdiannya. Gitu. Tapi begitu ada masalah, mereka berpaling dari Allah. In qalaba ala wajhi. Yang begini kata Allah, qasirud dunya wal akhirah. Rugi dunia akhirat. Karena kapan kita mau memperbaiki niat, kalau nggak sekarang, waktu kita hidup. Mumpung kita masih diberi Allah hari ini, maka niatkan ya Allah, jadikan hari ini dan hari-hari setelahnya. Aku termasuk hamba-hambamu yang mengabdi kepadamu, gunakan aku untuk kebaikan, dan seterusnya gitu. Karena yang kita lakukan hari ini akan berakibat ke besok. Yang kita lakukan besok ke setelahnya terus. Makanya uhibul amal indallah atwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai Allah itu yang terus menerus. Meskipun dalam pandangan manusia itu sedikit, tapi terus menerus. Itu menunjukkan karakter kita. Sehingga Rasulullah mengatakan gini, ketika seseorang itu adalah ahli
tahajud. Dia biasanya qiyamul lail. Suatu ketika dia berhalangan karena sakit, karena perjalanan, karena lupa, Allah akan perintahkan malaikat tetap mencatat dia termasuk orang yang bertahajud. Karena Allah Maha tahu karakter kita. Itu kalau ada kesempatan pasti tahajud, tulis tahajudnya. Makanya seorang yang beriman, kita hidup mungkin ya nggak sampai 100 tahun. Tapi dapatnya surga. Khalidina fiha abada. Kekal di surga. Padahal cuma dengan 100 tahun penghambaan, ibaratnya begitu. Kenapa? Karena kalau dia 100 tahun dihidupkan di dunia jadi hambanya Allah, kalau dikasih 200 tahun, 300 tahun, pasti juga jadi hambanya Allah. Demikian juga sebaliknya. Orang yang dikasih kesempatan sama Allah hidup di dunia 100 tahun kok kafir sama Allah. Nanti kalau dihidupkan lagi, karena banyak ayat menunjukkan orang yang sudah mati itu ingin dihidupkan lagi untuk melakukan amalan yang berlainan karena kecewa dengan amalan sebelumnya. Allah nggak kasih. Nanti ada satu orang yang kalau mati pengen dihidupkan lagi untuk melakukan amal yang sama. Siapa itu? Orang-orang yang syahid. Hanya orang-orang yang syahid nanti akan mengatakan, ya Allah hidupkan aku kembali supaya aku bisa kembali syahid. Jadi keutamaannya sangat besar dengan merubah niat. Makanya kita lakukan apa-apa itu karena Allah, maka Allah akan turunkan terus melakukan apa-apa itu dikasih tenang. Kan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu kapan berlakunya? Ketika kita istiqomah bertuhan pada Allah. Di antara tanda kita istiqomah, mau makan bismillah, itu. Mau pergi bismillah, naik kendaraan bismillah, mau melakukan apa-apa bismillah. Karena semua ini saya lakukan atas nama Allah. Berarti kalau kita itu senantiasa memperbaiki iman, menguatkan bahwa kita melakukan apa-apa karena Allah, jadinya masih dikasih. Gak takut, gak sedih, bahkan gembira. Ya ibaratnya orang-orang yang punya iman pada Allah, dimatikan Allah sekarang pun, dia gak akan komplain. Kenapa? Karena dia tahu, kalau dia termasuk orang yang baik, anak-anaknya juga akan dibaikkan. Kan ada peristiwa Musa belajar pada Khidir. Kemudian ada tembok yang Allah minta tegakkan gitu supaya harta peninggalan orang soleh itu ditemukan oleh anaknya. Berarti orang solehnya udah meninggal. Anaknya udah nggak ketemu sama bapaknya, tapi masih dijaga sama Allah. Pada peristiwa itu dihadirkan Khidir untuk menjadi contoh. Makanya tugas kita, jadikan diri kita baik sekarang. Ini termasuk ikhtiar kita kan, mencari jalan mendekat kepada Allah, melakukan banyak kebaikan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, sibukkan kamu dengan kebaikan, sehingga keburukan lelah mengikuti kamu. Jadi jangan bosan jadi orang baik. Orang baik itu dirindukan orang yang kubur itu ya. Kadang-kadang kita, rumah kayak gini, gitu. Rumah saya cuma segini loh. Ada orang gak punya rumah, mimpi punya rumah kayak kita. Ada yang sekolah, saya sekolah cuma sampai SMA. Loh, ada yang gak sekolah. Mimpi sekolah untuk bisa SMA aja, itu jadi mimpi, karena gak kelakon. Ada yang gak punya kendaraan, tapi dikasih Allah sehat. Ada orang mimpi jadi orang sehat loh. Jadi kalau jangan lihat, kadang-kadang Rasulullah mengajarkan, kalau hatimu terasa keras, maka kunjungi orang yang susah, ya. Orang yang sedang sakit, orang yang sedang ditimpa duka, supaya kita itu lebih mudah bersyukur. Makanya kalau kita itu ke rumah sakit gitu, harusnya itu untuk menenangkan hati. Jangan ngenyek orang yang lagi sakit. Kowe loro terus ora koyo aku sehat. Malah mangkel nih. Harus disampaikan bahwa kita ini tubuh punya hak atas diri kita, penuhi haknya.
Jadi ketika sakit itu, moga digugurkan Allah dosa dan kesalahannya, insya Allah sehat akan kembali, dosa kesalahannya nggak ikut lagi, kan? Moga-moga begitu. Intinya begitu kan, kalau kita itu dengan orang sakit. Karena Allah juga mengingatkan kita, kadang-kadang gantian kita yang sakit. Kalau saya punya banyak teman dokter juga kadang-kadang sakit loh. Padahal dokter loh, nggak terus nyuntik-nyuntik sendiri kan ya. Dokter mata mau nyuntik sendiri ya. Jadi banyak sekali peristiwa dalam kehidupan kita yang sebenarnya menunjukkan ketika Allah mudahkan kita untuk menjaga niat, pasti semua hal yang kaitannya sama iman itu indah. Karena bukan dari pikiran kita, tidak iman di permukaan. Nah, tandanya lagi, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, maka wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Pasti kalau Allah jadikan kita iman, kita benci dengan kafir. Maksudnya bukan benci sama orang kafir, enggak. Kita enggak akan suka kalau dibawa kepada keadaan kafir. Kafir itu kan tertutup, kayak enggak sadar dilihat Allah. Dibencikan Allah, orang yang dicintakan dengan iman, wa zayyanahu itu dibencikan Allah dengan kebalikan iman. Kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Kalau saya puasa karena Allah, kemudian ada orang datang, Pak, nek jenengan purun boten puasa, kula jajaki sing paling enak, kula sing bayari. Kalau ada iman saya nggak akan mau. Tapi kalau ada orang nggak iman, wah tenan, nek tenan aku tak batal sesuk tak. Karena ada beneran ada teman saya begitu. Jadi gandeng dijak mangan enak, batalin betul puasanya, padahal puasa Ramadan. Saya cuma bisa berharap semoga sebelum meninggalnya kesalahannya diampuni Allah, karena sudah meninggal dia sekarang. Tapi pernah menyampaikan, wah aku tak batal no, enak ya. Nah, berarti belum ada iman, baru belajar beriman atau berencana beriman. Karena kalau orang misalnya, ada juga yang nanya ke saya, Mas, ada teman saya itu kalau melakukan kesalahan atau dosa, kemudian dia istighfar. Terus setelah istighfar, dia salah lagi, ngulang lagi. Dosanya apa? Saya tanya gitu. Dia berzina. Oh, berarti dia belum pernah istighfar, saya bilang gitu. Dia baru berencana istighfar. Orang yang istighfar itu punya niatan, ini menyesali atas kesalahan dan nggak mau mengulangi. Nah kalau istighfar nih, engko nek ono meneh ya tak gelem meneh gitu. Itu bukan istighfar. Orang yang minta ampun pada Allah itu nggak punya rencana bikin salah lagi gitu. Wa may ya'mal su'an aw yaslim nasahu summa yastaghfirillah yajidallahu ghafurur rahim. Ya, siapa yang berbuat kejahatan atau berlaku dolim pada dirinya sendiri, summa yastaghfirullah, yajidullah ghafurur rahim. Kemudian dia istighfar, dia akan jumpai Allah itu Maha Pengampun lagi. Ya nanti salah lagi, tapi bukan salah yang sama dong. Ya karena kita manusia makhluk khotok manusia, tidak boleh direncana. Ya pasti ada salah, tapi jangan pengen salah. Saya punya teman, ini moga-moga nggak sampai ceritanya ke beliau ya. Jadi seorang bapak, kemudian dia selingkuh. Jadi istrinya ini sudah mendapati dia selingkuh nggak cuma sekali. Loh kok dibaleni meneh? Aku kan wis istighfar, katanya gitu. Terus lho kok dibaleni meneh? Ya jenenge menungso ya biasa salah. Bareng itu istighfar melih. Nah, hati-hati gitu ya. Kadang-kadang Allah itu kalau ada masalah, ditegurnya itu bertingkat. Pertama, kita ada salah sedikit, hidayah yang umum bisa menggugurkan kesalahan itu dengan misalnya setelah kita melakukan kesalahan dengar adzan langsung datang untuk sholat gitu ya. Dosa-dosa kecil digugurkan dengan setiap
sholat yang disempurnakan, wudhu dan sholat. Tapi kalau begini masih terus diulang, nanti nggak cuma dikasih kesempatan dengar adzan, dikasih persoalan gitu. Dikasih persoalan ngeyel, masih aja diulang, nanti dikasih musibah. Nah, yang paling berat malahan ketika salah terus, malah dikasih istidraj. Jadi orang yang istidraj itu, walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi orang yang terus-menerus melakukan satu kesalahan dan dia tidak merasa bahwa itu salah gitu. Itu istidraj dari Allah. Dia biarkan dalam kenikmatannya. Jadi salah dibiarkan Allah. Salah seolah-olah nggak ada hukuman. Mereka dibiarkan Allah berangsur-angsur menuju kebinasaan. Nah, ini ada orang ini. Dulu rajin sholat, sekarang enggak. Tapi enggak sholat, tetap kaya tuh. Nah, makin enggak sholat, makin kaya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan ketika Allah memberi tenggang, Allah punya rencana. Karena ada orang-orang yang kalau janji pada Allah, kan kita pernah bahas, janji mau sedekah ternyata enggak. Hati-hati loh kalau Allah masukkan munafik. Allah yang masukkan, itu sampai dia ketemu Allah, berarti sampai dia mati enggak bisa sembuh dari munafik. Dan kalau mati enggak boleh disolati. Orang munafik itu kalau mati enggak boleh disolati, bahaya. Mereka seringkali menghalang-halangi manusia untuk infak, dan mereka tidak melaksanakan sholat kecuali sholatnya itu dengan malas. Orang-orang yang kayak gini, kalau infaknya dengan terpaksa. Jangan harta dan anak mereka membuat kita kagum. Karena dengan harta dan anak itu Allah menyiksa mereka. Tidak akan bahagia dalam kehidupan dunia, dan kelak mereka akan mati dalam keadaan kafir. Meskipun mereka bersumpah mereka termasuk golongan kita, maka sesungguhnya mereka bukan golongan. Jadi orang-orang munafik itu juga terbalik yang dilakukan dibanding orang beriman. Kalau kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalau dia ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Jadi setan itu suka menjadikan indah perbuatan yang buruk. Orang ninggalin sholat kan buruk. Nah, seolah-olah oke. Jadi setan itu menjadikan indah perbuatan yang buruk. Selingkuh itu indah. Wah, hati-hati kalimat setan. Cinta tak bisa disalahkan. Nah, nanti dulu. Cinta istri orang nggak boleh, suami orang nggak boleh. Ada syariat yang jadi bumper kita, ada iman. Jadi kita ini bicara sendiri aja didengar. Ada malaikat kanan, ada malaikat kiri. Kita ini berjalan di muka bumi, dijaga malaikat depan, malaikat belakang. Jadi kita nggak pernah sendirian. Depan, belakang, kanan, kiri, ada malaikat. Karena setannya tadi datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah,
Jadi tinggal kita itu mau dengerin suara malaikat apa suara setan. Gitu. Orang-orang yang perbuatannya buruk, yang didengerin setan terus. Jadi kedepannya rencananya jahat, gitu loh. Yang dilakukan sebelumnya jahat, tapi dari waktu ke waktu sebenarnya Allah terus-terusan memberi hidayah supaya kembali, gitu. Jadi orang-orang yang meninggalkan perintah Allah itu juga dengar suara adzan, cuman diabaikan sama dia. Jadi tidak direken. Nah, kalau dia tidak mengindahkan, nanti pada waktu dia di hadapan Allah juga dia tidak akan direken. Nggak boleh bicara di hadapan Allah itu, karena dulu melupakan Allah. Dan orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan itu neraka jahanam. Allah melaknat mereka. Ini masih berurut-urutannya. Nah, kalau yang beriman kan menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar. Dan orang-orang yang beriman ini saling menolong juga. Menolong untuk ma'ruf dan menghalangi munkar. Jadi kalau saya misalnya Mbak Arum ketemu saya di jalan, kemudian saya tahu di depan sana ada jalan rusak, secara fitrahnya saya akan ngasih tahu Mbak Arum di depan ada jalan rusak, hati-hati. Tapi kalau orang yang jahat malah justru dijerumuskan, lewat sana aja. Baik kecemplung. Dan ini dalam keseharian itu contohnya banyak. Ada orang yang ngasih tahu supaya orang terhindar dalam keburukan, tapi ada yang malah dicontrongke. Yang dicontrongke itu orang kesetanan. Jadi dia hidup berjalan di muka bumi, tapi tidak menjadi wakilnya Allah membawa kebaikan. Kita kan membawa kebaikan, karena kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka semua yang kita sampaikan itu jadi husna. Bahkan ketika kita menegur, kita menghukum, misalnya gitu, itu jadi husna karena pakai bismillah. Karena niatnya kebaikan. Misalnya ada anak, tidak mau mandi, tidak mau sekolah, tidak mau makan. Padahal mandi untuk mereka sendiri, sekolah untuk masa depan mereka juga, makan juga untuk kesehatan mereka. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Karena masih bodoh, belum cukup ilmu. Apakah penting kita pukulin? Enggak. Tapi perlu kita tegur. Kalau meninggalkan makan, meninggalkan sekolah, nggak mau, perlu nggak dimarahin? Marahnya negur sebenarnya untuk ngasih tahu harusnya bagaimana. Nanti kalau kamu nggak mau susah sekarang, bakalan susah besok. Mendingan susah sekarang untuk besok jadi hidup mudah. Kan gitu. Seringkali kan orang maunya pokoknya mudah terus. Ya kalau sekarang maunya mudah, nggak mau sekolah, nggak mau mandi, nggak mau sehat, ya nanti jadi orang susah. Ya mau kerja susah dapat kerja gitu. Nggak punya pendidikan yang cukup, apalagi nggak sehat, nggak bersih, orang ketemu aja nggak mau. Jadi kita ini sebenarnya dibiasakan untuk jadi orang yang kedepannya itu mudah hidupnya. Maka kita saling menolong itu sebenarnya insan surkumullah. Jadi kalau orang-orang itu munafiknya itu dari Allah, Allah janjikan, Allah menimbulkan kemunafikan sampai waktu mereka menemui Allah. Nah itu berarti nggak bisa sembuh orang munafik kayak gini. Ini bahkan matinya nggak boleh disolati. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang munafik, orang yang punya utang, harapannya kalau keluarganya atau yang ditinggalkan membayarkan utangnya, nggak apa-apa disolati. Karena dulu Rasulullah nggak mau sholat ketika ada sahabat yang punya utang. Ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan, nanti saya yang bayarkan utangnya ya Rasulullah,
Terus Rasul mau sholat. Karena bahkan syahid itu gugur semua dosanya, tapi nggak utangnya. Hati-hati dengan utang. Apalagi ada orang utang niatnya nggak bayar. Karena kalau utang kepepet, Allah akan mudahkan dia untuk bisa kembalikan. Tapi kalau utang niatnya nggak bayar, nanti Allah tumbuhkan kemunafikan. Jadi akan bohong terus. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang ini utang juga masalah. Dulu zaman Rasulullah ada orang utang nggak? Ada. Rasulullah pernah utang untuk membebaskan budak. Rasulullah ada budak yang begitu sengsara, disiksa majikannya, Rasulullah ini saya bebaskan. Tapi untuk membebaskan budak harus bayar. Nggak punya uangnya, utang beliau. Tapi utangnya kemudian dibayar ketika beliau sudah selesai dari berdagang, dibayar utangnya. Tapi Rasulullah pun utang, makanya ada aturan tentang utang di agama. Artinya ada aturan, boleh, tapi ada syaratnya, gitu ya. Ada jaminan atau ada yang mencatat, ada saksinya dan sebagainya. Karena kalau terpaksa ada orang yang terpaksa berhutang, itu dipenuhi syariatnya begitu. Saya pernah berhutang, saya ngaku pernah berhutang. Alhamdulillah sekarang sudah tidak berhutang. Jadi saya nggak bisa salahkan orang yang berhutang. Kalau memang dia kepepet, tidak ada orang lain yang bisa bantu, ya nggak apa-apa berhutang. Nah, kenapa dulu makanya? Dulu orang berhutang itu terpaksa. Bukan orang kaya yang mau menambah kekayaan, enggak. Orang berhutang untuk makan, orang berhutang untuk modal membuat usaha. Maka kebangetan kalau orang terpaksa kok dibungani. Sekarang kebanyakan orang berhutang itu yang sudah kaya raya, karena harus punya jaminan. Ya enggak semua orang kaya korupsi gitu. Karena tadi saya sampaikan ada orang yang tugasnya menjadi orang kaya. Dan kekayaannya membawa kebaikan bagi orang lain. Persoalannya beda. Kalau sudah diikhlaskan itu artinya jenengan yang membayarkan hutang orang itu. Jenengan mengikhlaskan sama aja jenengan bayarkan. Karena hutangnya di hadapan Allah terhapus karena itu. Itu kebaikan untuk jenengan. Tapi kalau orangnya sendiri memang punya niat gak bayar, jenengan kan mengikhlaskan. Dia bukan tidak akan mengurangi jenengan, tapi kebaikannya bertambah. Kan kalau kita misalnya dihisab, kemudian amal kita nggak cukup, itu amal orang-orang yang punya salah sama kita kan dipindah ke kita. Boleh Bu, kalau membayarkan hutang atau mengikhlaskan hutang itu kebaikan yang besar di sisi Allah. Karena di antara amal yang dicintai Allah memasukkan rasa bahagia ke hati orang beriman, termasuk membayarkan hutangnya. Dikirim terus oke. Jangan ikhlaskan. Gak ada yang melunasi, jenengan niatkan untuk udah saya ikhlaskan aja. Ya berarti jenengan yang bayarkan hutangnya. Insya Allah meringankan hisab dia. Nah, ketika ada kebaikan yang begitu besar, apalagi yang nggak bisa dibalas oleh orang itu, jenengan berlipat dapatnya. Karena nggak gampang itu bayarkan utang orang itu. Boleh, kan gini, zakat itu sedekah minimal. Sedekah minimal, misalnya jenengan sedekah ya. Sedekah saya untuk bayarin gorimin misalnya gitu. Kan benar. Kan di antara penerima zakat kan memang orang yang terikat utang nggak bisa bayar. Boleh. Boleh. Jualan. Ya. Sampai sekarang orangnya nggak datang. Jadi kayak barang temuan akhirnya. Barang temuan atau gonimah itu kalau jenengan mau manfaatkan dan jenengan merasa bahwa ini bukan hak saya secara langsung, bisa untuk sosial. Kalau misalnya jenengan termasuk orang yang kepepet, nemu duit di jalan, bisa jadi itu salah satu cara Allah menolong jenengan.
butuh duit, pas nemu duit, itu pun nggak boleh diambil semuanya, minimal 20%. Jadi zakat barang temuan atau gonima kayak rampasan perang gitu. Kalau rampasan perang kan 20%, itu sama 20%. Jadi jangan 100.000 dipakai semua gitu. Karena kadang-kadang, nah kalau kita nggak membutuhkan, langsung aja kasihkan ke yang membutuhkan. Gitu. Nah itu lebih baik. Ketika kita nggak butuhkan, ada sesuatu yang bisa bantu orang lain, ya kasihkan yang orang lain. Misalnya saya nemu sepatu di jalan, saya nggak butuh sepatu itu, saya kasihkan orang yang butuh sepatu. Itu lebih baik. Artinya memang Allah merencanakan kita dilibatkan dalam kebaikan itu. Makanya setiap hari kita harus melihat, apa ya Allah mau ikutkan saya dalam kebaikan apa. Dan jangan menolak gitu ketika datang. Ya. Ye. 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 Nah, mungkin orangnya ketika ngomong itu ya niatnya mau bayar, tapi ternyata belum mampu-mampu. Karena kadang-kadang gitu. Kalau toh misalnya dia bilang mau bayar, ternyata nggak bayar-bayar, ya memang terserah jenengan. Itu mau dipinjemin lagi kalau pinjam nanti atau enggak. Ya sudah, kalau jenengan niatkan. Nah, kalau jenengan ikhlas kan lebih bagus, karena nanti ditukar langsung dari Allah. Begitu jenengan ya masih nunggu-nunggu, ini Allah biarkan antara jenengan dengan dia. Begitu jenengan ikhlaskan, udah urusannya sama Allah. Jadi daripada nunggu orangnya nanti meninggal duluan apa jenengan yang meninggal. Kalau memang kemungkinan kecil untuk kembali, ikhlaskan aja. Nanti Allah berikan dalam bentuk berbeda dan lebih bagus. Jadi bisa jadi nggak langsung ke jenengan, tapi orang-orang yang jenengan cintai. Bisa. Artinya sebenarnya kita boleh menyerahkan pada Allah yang terbaik. Ya Allah, aku niatkan ini, dan jangan gini, jangan dikte Allah. Ya Allah, nanti sebagian buat saya di dunia, sebagian buat Allah sinten nih. Jadi persayangan tawakal Allah. Kita yakin Allah nggak tahu kan? Yang penting kita diterima oleh Allah. Makanya di antara kebaikan kita perlu setelah melakukan itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha tahu, gitu kan? Sehingga ketika Allah udah terima, udahlah pasti dikasih kebaikan. Nggak rugi orang berbuat. Dan orang yang terzolimi, Bu, termasuk utang nggak dibayar, itu doanya makbul. Nah, doa makbul itu jangan digunakan untuk mendoakan kecelakaan bagi orang lain. Karena kalau mendoakan kebaikan, kebaikannya berlipat kan jenengan. Kalau mendoakan celaka, ini malah jadi kayak sihir, tenung. Jadi seharusnya dia punya kesempatan untuk melakukan kebaikan di sisi Allah, malah digunakan untuk keburukan. Ya, muka-muka bangkrut, mati, malah. Itu hawa nafsu. Doa itu juga harus dihindarkan dari hawa nafsu. Jadi, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Orang munafik? Nggih. Yang di jadi orang-orang yang nggak boleh disolatkan itu orang-orang yang kafir ya, bukan sekedar sebenarnya bukan sekedar pernyataan mereka sudah beriman terus masuk orang Islam ada di KTP itu. Saya pernah dengar Gus Baha, ya, salah satu ulama dari Rembang.
Dia mengatakan kalau ada orang yang kafir kepada hidupnya sampai dia bunuh diri pun, itu ada aturan dalam agama, orang bunuh diri nggak boleh disolatin. Tapi beliau tidak melarang orang-orang untuk sholat. Yang dijagai adalah iman keluarga dari orang itu, bukan orangnya yang meninggal. Tapi beliau nggak mau dan beliau melarang ulama-ulama ikut menyolatkan. Jadi kalau ada imam di daerah itu, misalnya yang biasa jadi imam sholat, gitu, beliau menyarankan jangan ikut sholatkan. Karena orang itu tidak termasuk orang yang berhak disolati. Sebenarnya gitu. Tapi ketika ada orang nggak tahu, atau orang-orang yang ya, pokoknya pantasnya ya disolati, nggak apa-apa, silakan aja sholat. Sebenarnya itu baiknya untuk menjaga keluarganya yang masih punya iman. Karena kalau keluarganya kecewa dengan tetangganya yang tidak menganggap mereka bagian orang beriman, bisa jadi ngikuti orang tuanya tidak beriman juga. Jadi dalam rangka menjaga itu dibolehkan, tapi dengan catatan dan niat. Makanya niat harus ya. Terus kita sendiri memang kalau sudah terang-terangan orang itu melakukan amalan perbuatan orang yang musyrik, ya, misalnya ya ikut bakar menyan gitu ya, gitu. Ya tidak usah direken sebagai orang beriman. Hak-haknya sebagai orang beriman dia sebenarnya tidak ada. Tapi kalau keluarganya masih beriman, haknya sebagai tetangga beriman tetap harus diperlakukan lagi. Nanti untuk prakteknya dengan kebijakannya masing-masing. Pegadaian. Oh. Hilang. Udah, itu kan jaminannya. Kayak jenengan misalnya utang, ibaratnya utang ke saya, terus jaminannya motor, jenengan nggak bisa bayar, nah motornya buat saya berarti. Enggak, udah enggak. Oke. Ya, itu jaminannya memang nilainya. Dulu kenapa kok dia ngasihkan uang jumlah tertentu? Karena ditaksir nilainya bisa nutup utangnya. Kalau yang dijual itu memang jelek, membuat mudarat pada semua orang. Hasil kerjanya membuat kita susah. Terus ada beberapa orang doa keburukan tetap nggak boleh. Jadi justru gini, kalau seseorang yang buruk meninggal, sebenarnya lingkungannya kan diselamatkan dari keburukan dia. Kita boleh, ya Allah, hadirkan untuk lingkungan ini pengganti orang yang jauh lebih baik dari orang yang sudah meninggal ini. Karena sebelumnya kan kita disusahkan dengan tingkah dia, misalnya gitu. Karena yang meninggalnya dia justru pertolongan Allah untuk segera berhenti kerusakan yang dia timbulkan. Tapi doanya nggak boleh syukurin, nggak boleh. Ya, doanya kan boleh untuk kita, ya Allah hindarkan aku dan keluargaku dan orang-orang yang dekat denganku punya tabiat seperti orang itu. Jadikan mereka orang-orang yang baik. Jadi selalu ada di lingkungan itu orang yang nggak begitu baik, supaya gampang dibedakan yang baik sama enggak. Selalu ada. Di keluarga aja kadang-kadang itu ada anak yang nggak sama-sama yang lain, mesti seiki ngeyel, gitu kan. Tapi kalau toh dalam kebaikan, ya ngeyel-ngeyel dalam kebaikan lah. Tapi selalu ada, supaya apa? Supaya ada berkompetisi itu dalam kebaikan. Dan kadang-kadang dari yang sangat nggak disangka itu, yang tadinya dikira bakalan susah malah jadi orang baik. Jangan ingat Ustadz Jeffrey, dulu itu narkoba dulu sebelum menjadi Ustadz. Ustadz Yusuf Mansur
Itu yang masuk penjara dulu sebelum jadi ustadz. Jadi banyak Agim dulu itu pemarah luar biasa, kan dia orang tuanya TNI. Nah, anak-anak TNI itu biasa sombong-sombong. Nah, dia dapat pencerahan untuk melembutkan hati, dan banyak kadang-kadang hal yang buruk itu menjadi pintu datangnya kebaikan. Makanya jangan mencela atau menghujat orang yang bisa kita nggak suka perbuatannya, tapi jangan orangnya. Karena bisa ada orang kafir, tahu-tahu dikasih iman. Dulu Umar bin Khattab itu menguburkan anak perempuan dalam keadaan hidup, tapi jadi khalifah yang nomor 2 sesudah Abu Bakar. Jadi kebaikan itu menghapus keburukan. Innal hasanata yudhibna syai'a. Kan memang begitu. Makanya kita harus senantiasa menjadi bagian dari orang baik. Allah mengatakan kebaikan itu menghapus perbuatan yang buruk. Okay. Ya. Bagi hasil. Yeah. Jadi ada 2 transaksi dalam kehidupan kita sebenarnya kalau dimudahkan. Transaksi usaha dan transaksi sosial. Kalau transaksi sosial itu mengharap ridho Allah. Ini misalnya kita diutangi saudara untuk berobat dan sebagainya. Itu tidak menghasilkan laba. Jadi untuk yang begitu jangan minta bagian. Ya, ada saudara kita mau operasi nggak punya uangnya atau nyekolahkan anak nggak punya uangnya, cukup dikembalikan sesuai dengan jumlah yang kita berikan. Tapi kalau transaksi usaha itu harus menghasilkan hasil usaha. Ada bagi hasil. Nah itu jelas di awal boleh. Kalau memang untuk usaha ya bagi hasil gitu. Jangan cuma pinjem tok dibalik ke utuh. Makanya kalau dalam Islam harus ada perhitungannya, ada perjanjiannya, ada saksinya, ada akadnya gitu. Kalau tadi Ibu nanya mendoakan Israel keburukan, ada doa Rasul yang mengatakan, ya Allah damir man adaka wa adadin. Jadi yang memusuhimu dan memusuhi agamamu, binasakan mereka. Itu boleh, boleh. Memang ada. Nah, kalau Rasulullah berikan contoh boleh itu. Tapi Israel itu bukan hanya jahat kepada 1-2 orang. Dia jahat pada berjuta-juta orang dan bukan hanya sebentar, berpuluh tahun. Maka ini termasuk orang yang sebenarnya, termasuk kalau kita doakan di dalam kunut misalnya ya, atau doa-doa kita, tidak apa-apa. Tapi man ada kawa ada aktif. Damir. Ya, ya, ya. Mau didoain apa? Ya, nggak gini. Yang kita harapkan pada Allah, ya Allah turunkan pada kami penolong. Supaya kita segera diangkat dari kesulitan dan dihindarkan dari keburukan orang-orang yang menjahati kita. Siapapun itu. Kan? Termasuk, makanya Rasulullah mengajarkan doa itu kadang-kadang, ya Allah masukkan aku dalam cara masuk benar, keluar dalam cara yang benar. Itu sebenarnya meliputi banyak hal. Ya, kalau kita habis sholat witir kan doanya itu. Kalau Allah kalau kita nuntun, ya Allah ini harus diginikan, jadi salah lagi. Gak boleh dikte Allah. Tapi ya Allah datangkan kepada kami kebaikan dan hapuskanlah keburukan kepada orang-orang yang beriman. Dan kalau mereka mendapatkan kesulitan, maka gantikan kesulitannya dengan pahala kebaikan di sisi Allah. Karena sekarang orang-orang yang meninggal, kemarin saya dengarkan khutbahnya Ustadz Bahtiar Nasir, bagus. Gak boleh loh mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, mereka syahid, mereka hidup di jalan Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangankan mengatakan, kita mengatakan Ismail Haniyah tewas, terbunuh, nggak boleh. Ismail Haniyah syahid.
ya hidup di sisi Allah dan dapatkan rezeki. Beda, beda gitu. Supaya apa? Jangan kita mengatakan seolah-olah selesai mereka. Enggak. Mereka itu wala tasabana alladziina qutilu fi sabilillah ya Allah. Dalam surat 3 ayat 169 Allah mengatakan jangan sekali-kali kamu menyangka. Menyangka aja nggak boleh. Nah. Terus mengatakan apa lagi? Jangan kamu mengira, menyangka orang yang gugurnya di jalan Allah mati. Mereka hidup di sisi Allah, nggak hidup bersama kita, tapi hidup di sisi Allah dan tetap dapat rezeki. Gitu. Surat 3 ayat 169. Ini hampir mirip dengan surat Al-Baqarah 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, tapi kamu nggak ngerti, kamu nggak sadar. Karena ada kehidupan selain kehidupan yang sekarang. Hanya ini misalnya sama orang Allah membalas apa yang mereka perbuat. Ya, boleh aja. Boleh. Polisi yang sudah Iya. Boleh aja. kita kan nggak bisa balas. Ada titipan pertanyaan dari jamaah ini. Minta tolong ditanyakan kalau kita berhutang tapi sudah berusaha mencari yang menghutangi, tapi tidak ketemu. Jadi berarti memang menghilang. Oh, yang diutangi. Oh, G. Ya. G. Jadi ketika ya, saya pernah utang terus mau membayar utang kok yang diutangi nggak ada. Pertama harus berusaha dulu doa untuk dipertemukan entah kepada beliau atau keluarga atau orang-orang yang bisa mempertemukan. Kalau di Arab Saudi itu ghanimah disimpan di Masjidil Haram. Kalau ada barang ketinggalan itu sampai 2 tahun. 2 tahun. Nah, saya pernah di kantor, itu ada orang transaksi, uangnya jatuh. Terus ketika uangnya jatuh, kita simpan, nunggu orangnya datang lagi. Ternyata nggak datang-datang gitu ya. Kalau sudah habis dari 2 tahun, diperlakukan seperti ghanimah. Gitu. Nah, ini juga berusaha dulu cari orangnya, kalau nggak ketemu, maka bisa diniatkan, disampaikan ke sosial, gitu. Diniatkan dengan nama orang itu. Kan jenengan orang tua meninggal aja sedekah boleh atas nama orang tua. Sedekahkan. Jangan buru-buru begitu, langsung disedekahkan aja. Yeah. Umpama ya, saya punya karyawan. Saya itu belum saya bayar 1 bulan. Berarti jangan punya utang. Saya punya utang. Saya itu keluar tanpa pamit. Tapi bukan bermasalah dengan saya, bermasalah dengan keluarga. Sehingga dia pergilah. Nah itu saya utang 1 juta itu apakah saya lebihkan? Kalau dia pamit disangoni mboten. Enggak pamit. Kalau dia pamit, dia disangoni. Nah, jadi dia kan menghindar dari hak yang mau dia terima juga. Jenengan nggak ada kewajiban untuk harus mencari orang itu. Kan jenengan sebenarnya merasa punya hutang karena masih belum bayar kan? Iya. Karena dia itu dinikahkan itu atau gimana sehingga Melayu. Berarti buat dia kan lebih baik lari daripada nunggu gaji dibayar kan? Ketika jenengan sudah meniatkan itu bukan hak jenengan lagi, jadi hak orang itu ya nilainya sama, mau disedekahkan atas nama orang itu juga boleh. Gitu. Kalau jenengan nanti ketemu lagi, nah biar gue gajimu, gandeng gue rano tak sedekah ke atas nama gue, ya kamu. Mamanya saya kasih itu apa saya harus melebihkan karena 1 juta itu berarti kan sudah ubunke gitu. Jenengan mantepnya gimana? Supaya dak mayaribu ila mayaribu. Jadi jangan sampai meninggalkan keraguan. Kalau jenengan merasa karena uang 1 juta enggak segera saya sampaikan, ini sudah menghasilkan tak luweh ke. Jenengan lebih lega gitu ya. Itu yang harus itu. Tanggung utang nanti menghambat apa usahanya. Laras.
Jadi orang yang membersihkan hartanya, sedekah itu kan bisa membersihkan harta dan tidak menanti balasan orang lain. Itu kata Allah, wasayujannabuhal atqa allati yu'ti malahu yatazakka. Jadi orang yang menafkahkan harta untuk dalam rangka membersihkan, itu dijauhkan Allah dari neraka. Ya, segera aja jadinya. Segera jauh dari neraka. Kalau jauh dari neraka dekat surga. Kalau menunda utang itu kan menunda nyawa gitu kan. Oh iya, kalau sahur itu sebisa mungkin dipercepat. Gitu. Kalau bisa lebih cepat jangan. Non sewu ini ada doa untuk Ibu Hajah Tari. Sedekah. Tadi Namanya apa? Zam-zam. Oh, beliau sedekah zam-zam. Juga doa untuk Bu Sri Rezeki Lestari dan Hajah Sumardi yang belum lama pulang ibadah haji. Alhamdulillah, di antara kita ada yang baru saja berhaji. Kita doakan sama-sama, Allahumma inna nas'aluka hajan mabrur wa sa'yan maskura wa dhanban ma'fura wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya haji itu mendoakan. Pulang haji itu mendoakan. Ini biasanya kalau kita mau minum zam-zam itu juga doanya yang membawa itu dinanti. Karena baru pulang